Jadi perintah puasa ini ditujukan bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka itu konsekuensinya akan berbeda nih. Orang yang yakin sama orang yang nggak yakin. Orang yang yakin bahwa ini perintah dari Allah, sama orang yang tidak yakin dengan Allah, ternyata responnya berbeda dari sisi kesehatan. Maka itu kenapa konsep sehat itu pertama adalah konsep tauhid. Yakin dulu kepada Allah. Nah kalau kita nggak yakin kepada Allah, tidak yakin dengan agama kita, bagaimana itu bisa bermanfaat buat diri kita. Kata Dokter Agus, puasa itu mengaktifkan grelin. Apa itu? Nggak tahu. Ya, grelin ini adalah hormon lapar. Grelin ini ternyata keluar ketika kita lapar. Masalahnya grelin itu cuma sebentar aja. Karena biasanya kalau kita lapar kita langsung makan. Jadi cuma sebentar. Nah karena ini puasa, grelin waktunya lebih lama. Emang apa sih manfaat grelin? Banyak sekali. Ini manfaat grelin. Grelin meningkatkan imun dengan mengaktifasi sumsum tulang produksi limfosit. Grelin bagus untuk jantung. Dia menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kardiak output. Grelin bagus untuk pankreas. Pankreasnya istirahat, sel-selnya bisa diperbaiki. Grelin bagus untuk otak. Otaknya lebih cerdas. Bahkan ada satu penelitian, orang yang pikun disuntikan zat grelinnya. Ternyata pikunnya menjadi berkurang. Penyakit Alzheimer bisa diatasi dengan grelin. Ini penelitiannya. Nah, Alzheimer itu pikun. Jadi ibarat kita misalnya kerja 7 hari. Ini nggak pernah berhenti 7 hari. Pasti rumahnya itu hancur lebur karena nggak pernah dibenerin. Tetapi ada waktu istirahat mungkin 1 hari atau 2 hari. Kesempatan dia untuk memberes-beresin rumah. Sama halnya dengan sel. Sel itu kalau ada istirahat dia nggak melakukan proses metabolisme, mereka melakukan proses yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Tadi bersih-bersih. Jadi mengambil yang rusak-rusak, diharapkan tumbuh sel yang baru kembali. Dan yang paling penting ini, tolong ketika buka, ini batasi dulu deh yang dingin, yang asam, yang pedas, dan bersantan. Apalagi orang-orang yang punya riwayat sakit mah hati-hati. Asam, pedas, santan, waduh tuh langsung memicu asam lambung keluar banyak, gasnya jadi banyak. Ya, akibatnya apa? Overdistensi lambung, lambungnya jadi apa? Mekar, akibat mekar, iritasi, lecet. Maka itu sering terjadi pada orang-orang yang sakit mah, puasa ada yang sebagian jadi obat, tapi ada yang sebagian malah tidak nyaman ketika puasa. Ternyata dipengaruhi oleh bukanya yang tidak benar. Dan yang terakhir, ketika sahur tolong perbanyak makanan berserat. Jangan makanan minyak dan santan. Ingat, kita lebih kuat menahan lapar ketimbang haus. Maka itu pilihlah makanan-makanan yang mampu mengikat air. Apa itu? Buah dan sayur. Dan terakhir, jangan tidur habis sholat subuh. Apa dampaknya? Kalau tidur habis sholat subuh akan berdampak hati menjadi korban. Hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, karena hatimu akan menjadi keras. Keras di sini boleh jadi hatinya bermasalah. Karena orang yang habis kenyang, kemudian tidur, peristaltiknya melambat. Ketika peristaltik menambat, bakteri yang ada di dalam usus kita memfermentasikan makanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan zat-zat yang merusak hati, di antaranya skatol, indol, dan nitrit. Maka itu sebaiknya ketika habis sholat subuh olahraga atau tilawah silakan. Jadi saran saya kalau mau bersepeda atau lari pagi gitu ya, jangan di tempat yang rame saran saya. Tempat yang sepi. Di mana? Kuburan. Wah itu luar biasa itu ya. Udah sepi nginget-nginget sama mati. Ya, kan tambah lagi tuh zikir lagi. Baik jamaah sekalian, sebelum ditutup mungkin ada yang sudah mengangkat tangan, Ustadz Ibnu Dwianto dan Ustadz Gun. Yang pertama adalah Ustadz Ibnu, mungkin ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ibnu. Saya sering melihat dokter di TV juga, ini senang sekali rasanya setiap puasa ini. Iya dokter, saya sebetulnya mohon izin walaupun agak telat ini kepada dokter ini. Kan kita waktu itu beli kitab pedoman pengobatan Nabi yang karangan
dokter ya, Dokter Agus. Dan Iya, itu alhamdulillah kemarin saya mohon izin juga walaupun sudah terjadi, kita sudah nyampaikan itu juga di meeting board of director kita ya, di mana di situ banyak orang Jepangnya. Tetapi saya kira dakwah dengan menggunakan metode kesehatan ini akan sangat bagus, apalagi mereka saya kira ya tentang puasa itu masih sangat awam. Tetapi di situ merubah mindset bahwa selama ini orang makan untuk menjaga stamina itu harus makan. Dan direktur kita juga mengakui bahwa oh ternyata untuk menjaga kesehatan itu tidak cuma harus makan atau meminum suplemen, tetapi juga menahan makan itu ternyata juga bisa menjaga kesehatan. Itu minimal mindset itu kemarin sudah mulai muncul itu ya di GMBM meeting. Waktu itu kita menyampaikan tentang safety talk dan saya menyampaikan tentang tikusnya Vladimir Nikitin itu Pak Ustadz. Nah, itu bagus, saya kasih gambar tikus-tikus begitu dan bagaimana dari 4 tikus itu mana yang paling survive untuk hidup. Jadi mohon izin juga Ustadz baru menyampaikan sekarang, tapi insya Allah itu sangat berguna sekali khususnya dakwah di kalangan yang kebanyakan juga memang ada non-muslim dan ada orang luarnya. Syukron Ustadz, itu saja ilmunya, terima kasih sekali. iya, menambahkan ya Pak Ibnu ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Memang begini Pak Ibnu, dakwah di bidang kesehatan ini ternyata bisa diterima di kalangan ini. Apalagi sekarang ini banyak polemik kan. Ada yang ustadz kanan, ustadz kiri, ustadz tengah, ustadz ya jadi bingung-bingung, ya udahlah mendingan kesehatan aja netral ini. Netral. Tapi manfaatnya langsung bisa dilihat dari apa yang diajarkan Iya. itu ya, Masya Allah, luar biasa. Betul. Kemarin saya juga pernah diundang tuh Pak Ibnu di satu BUMN gitu kan. Iya. Satu NU, satu Muhammadiyah, satu macam-macam. Udahlah Dokter Agus aja lah yang netral, ya udah. Betul. Jadi begini Pak, ternyata orang yang sakit itu lebih mudah dimotivasi loh dibanding orang yang sehat. Apalagi saya bilang begini, Bu, ini kalau nggak tahajud itu resiko mati besar loh. Itu pasti nurut dia tahajud. Jadi dokter lebih sakti daripada ustadz nih sekarang maksudnya. Iya gitu Pak Ibnu. Jadi pasien tuh nurut banget tuh. Saya suruh begitu karena mereka sudah udah hopeless gitu kan dengan sakitnya mereka gitu ya. Terus ada solusinya kok begini gitu, dan ini ada bukti ilmiahnya. Semakin semangat dan semakin yakin bahwa ternyata menjalankan ibadah itu ternyata bermanfaat dari sisi kesehatan. Tapi sekali lagi, ibadah kita tujuannya bukan untuk kesehatan, bukan tujuan kesehatan, tetapi dampak dari ibadah itu ternyata bikin sehat. Buktinya apa? Rasulullah sehat. Gitu, makanya saya bikin buku-buku itu tujuannya biar menunjukkan bahwa ibadah itu luar biasa loh. Ibadah itu luar biasa. Dan ternyata pasien ini menjadi sarana dakwah yang luar biasa Pak Ibnu. Karena apa? Tauhidnya dibenarkan dulu. Yang menyembuhkan tuh Allah, bukan obat. Sering tuh pasien menganggap, saya sembuh tuh gara-gara dokter A. Tuh, Allah nggak disebut. Saya sembuh tuh gara-gara makan obat ini. Allah nggak disebut. Nah ini jadi masalah. Padahal konsep kesembuhan itu adalah milik Allah. Jadi gitu Pak Ibnu. Jadi silakan dakwah Pak Ibnu ini lebih netral, lebih masuk akal. Ya, kalau dakwah kepada orang-orang non-muslim lewat kesehatan luar biasa. Kemarin ada satu pasien saya juga yang non-muslim berobat, saya bilang ini ajaran Islam mengajarkan begini. Wah, dia tertarik tuh akhirnya. Nggak tahu dia masuk Islam apa enggak ya, tapi minimal sudah tertarik bahwa ternyata konsep-konsep ini luar biasa. Silakan sebarkan Pak Ibnu, mudah-mudahan bisa syiar dakwah kita semakin bisa diterima. Jadi dengan cara-cara yang lebih scientific base misalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ibnu. Saya izinkan, silakan kalau itu sesuatu yang baik silakan Pak Ibnu. Ya, sama-sama.